وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Udhkur ba'dul adillah allati turaghibu fi talabil walad. Sebutkan beberapa dalil yang yang memberi kita spirit agar kita berupaya untuk mendapatkan anak-anak, untuk mendapatkan anak. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang silahkan kalian cumbui istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, apa yang dikatakan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, yaitu yakni al-walad, yaitu anak. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, maknahu wabtaghul walad, artinya adalah cari anak. Ya, cari anak. Kemudian dalil yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, hunalika da'a Zakaria rabbah. Dan di sana Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah Rabbnya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berilah aku keturunan yang baik darimu. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah yang maha mendengar doa. Ali Imran ayat 38. Firman Allah yang lain, Surah Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mengatakan, ya Allah, berilah kami istri-istri dan anak-anak yang bisa menyenangkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini di antara salah satu isinya yaitu dzurriyyatina, berilah kami keturunan-keturunan yang dapat menyejukkan hati. Tapi ikhwah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, yaitu kepada Jabir bin Abdullah, idza dakhalta lailan fala tadkhulu ala ahlik hatta tastahiddal mughibah wa tamtashitu asy-sya'thah.
Kata beliau, apabila kamu pulang pada malam hari, jangan nyelonong gitu aja ke rumahmu. Tunggu dulu sebentar sampai istrimu mencukur rambut-rambut yang mungkin perlu dicukur dan bersisir rambut yang masih acak-acakan. Wa qala 'alaika bil kaisi al kaisi. Dan beliau melanjutkan, hendaklah kamu kais, lakukan kais dengan istrimu. Apa yang dikatakan kais? Ya, Imam An-Nawawi meriwayatkan dari Ibnul A'rab, bukan Ibnul Arab ya, Ibnul A'rab pakai alif lam, al-kais al-jima. Yang dikatakan kais itu adalah hubungan suami istri. Demikian ikhwah. Ya, sudah sekian lama seorang suami bersafar, tentu dia kangen dengan istrinya. Maka ketika dia pulang, al-kais kata Rasulullah SAW. Tapi jangan kalian datang tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Beritahu terlebih dahulu. Jadi istri pun siap-siap untuk menyambut suaminya. Persiapan lahir dan persiapan batin. Demikian. Ya. Sehingga ketika sang suami membutuhkan istrinya, dia sudah siap. Al-kais. Kemudian ikhwah, qala Iyad pernah berkata, fassara al-Bukhari wa ghairuhu, Imam Al-Bukhari dan yang lainnya mentafsirkan kalimat kais, al-kais bitalabin nasal. Yang dikatakan kais itu adalah mencari keturunan. Wa huwa sahih, inilah yang sahih, inilah yang kuat pendapatnya menurut Iyad. Dalam Sunan Abi Dawud rahimahullah min hadisi Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamalin wa annaha la talid afa atazawwajuha. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya Rasulullah, aku punya calon seorang wanita yang bagus dari keturunan yang baik-baik dan wanitanya cantik jelita. Tapi masalahnya dia mandul. Apakah aku dianjurkan untuk menikah dengan dia? Qal, lantas beliau mengatakan, tazawwajul al-wadud fa inni mukathirun bikumul umam. Kata Rasulullah, menikahlah kalian al-wadud, dengan wanita yang penyayang, al-walud yang subur. Karena nanti fa inni mukathirun bikum al-umam. Sesungguhnya aku nanti sangat bangga dengan banyaknya umatku di hadapan umat-umat yang lain. Jadi dari sini Rasulullah SAW menganjurkan, ya anjuran beliau apa? Cari wanita yang memang banyak anak, subur. Oh, dari mana kita tahu? Kita bisa mengetahui dari orang tuanya. Kita bisa mengetahui dari kakak-kakaknya. Ya, dilihat orang tuanya berapa ketika kita berkenalan dengan seorang wanita yang akan kita jadikan sebagai istri, itu kan biasanya ada biografinya gitu kan, biodatanya. Misalnya dia anak keempat dari 10 saudara, atau berarti dia memang ibunya subur. Tanya kakaknya, udah nikah belum? Sudah. Berapa anaknya? Kakaknya anaknya 6, berarti subur. Demikian ikhwah. Tapi kalau berapa adik-beradik, saya hanya sendiri, berarti anak semata wayang. Atau berdua, terus kakaknya berapa anaknya? Juga 1. Jadi dia berdua, kakaknya hanya 1 orang, berarti bukan wanita yang penyubur. Jadi kita untuk menilai seorang wanita itu subur dan tidaknya, lihat dari keluarga-keluarganya. Apabila memang dari keluarga-keluarganya itu memang bangsa yang jenis yang banyak anak, maka kemungkinan besar calon tersebut juga dia adalah seorang wanita yang subur. Tapi tidak hanya sekedar subur, dia harus wadud, yang penyayang. Ya, yang penyayang, bukan seorang ibu yang main pukul, tidak ikhwah. Dari sini juga dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya, menunjukkan bahwasanya ya kita dianjurkan untuk mencari anak. Ikhwah rahimanallahu wa ikum. Ada satu hal lain yang tak kalah pentingnya. Apa itu? Fungsi daripada anak ini ikhwah, yaitu
agar mereka bisa mendoakan kita ketika kita sudah meninggal. Itu dia. Ya. Jadi kita punya aset untuk mendoakan diri kita, yaitu anak kita ini. Meninggal kita, mereka mendoakan kita. Ya seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min salasin." Apabila anak Adam meninggal, terputuslah amalannya. Tak akan bertambah lagi amalannya. Kecuali dari 3 hal. Yaitu sedekatul jariyah. Sedekah jariyah yang dia keluarkan. Maka itu terus mengalir, menambah amalannya. Menambah kebaikannya. Kemudian al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ikhwah, apabila dalam hadis dan Al-Quran disebutkan ilmu, maka ketahuilah ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian waladun soleh yada'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Kalau dia soleh pasti akan doakan kedua ibu bapanya. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, yang poin terakhir yang tak kalah pentingnya. Ya. Yaitu kita berharap agar anak kita mendoakan kita setelah kita meninggal nanti. Makanya para jomblo kalau memang sudah sanggup menikah, segera menikah. Segera menikah. Nanti belum sempat nikah sudah meninggal. Allahu Akbar. Kasihan, gak ada yang mendoakan. Ya. Kalau sudah gak ada kegiatan lagi, udahlah, cepat-cepatlah menikah. Ya. Ustadz, saya masih 20, kan boleh menikah umur 20 tahun. Orang tua saya belum mengizinkan, rayu. Begitu. Ya, orang nggak ada kegiatan, kuliah enggak, apapun enggak, ya nikah aja lah sudah. Ya. Kenapa? Kalau punya anak, ya meninggal kita, ada aset kita untuk menambah perbekalan. Jangan sampai teman kita, teman kita anaknya banyak, kita nggak punya anak, tapi kita solehnya luar biasa. Ternyata di akhirat dia dapat mengungguli kita. Bukan dikarenakan amalan dia. Dikarenakan apa? Doa dari anaknya. Demikian. Sementara si jomblo ini kan gak ada yang doakan dia. Ya paling ya masyarakat kaum muslimin. Tapi kan tidak setajam doa anak yang soleh tersebut.